Oke, pekan lalu kita sudah bahas tentang bagaimana menentukan rumus dasar ya kan, rumus dasar trigonometri ya kan, ada sin, kostan, kosek, sekan, dan kotangan. Oke, sebelum lanjut, kakak nanya dulu nih, siapa di sini yang bisa jawab? Oke, nanti dapat nilai plus. Kalau kosekan itu kebalikan dari apa ya? Ada yang bisa jawab? Sebutin nama. Sin bukan Kak? Siapa namanya? Nafis. Nafis. Oke, betul. Kebalikan dari kosek itu adalah sin. Fis, emang kalau sin itu apa? Sin itu apa, Fis? Kebalikan kosek. Iya benar, kebalikan kosek maksud kakak. Apakah dia desa ataukah mide? Apa tuh? Apa? Sin. Demi, sami atau desa? Sami. Sin? Masa sin sami? Sin itu demi dong. Kan sin kostan, demi sami desa, ya gak? Iya Kak. Iya. Oke. Nafis ya, wait. 10 IPS. Nafis tuh mana sih kalau ini? Oke, Nafis. Oke, yang lain ada yang bisa jawab lagi? Kakak kasih ini nilai plus. Eh, sekan. Sekan itu apa? Ada yang bisa jawab? Sebutin nama. Kos. Siapa namanya? Zalwa. Zalwa. Apanya kos, Zal? Kebalikan. Iya, kebalikan dari kos. Oke, satu orang lagi deh. Kotangan. Kotangan itu kebalikan dari? Yuk, siapa? Selain Nafis Ya sama berarti Zalwa. tan, Bu. Berarti Apa? tan. Iya, kebalikan dari Tan. Putra ya. Wih, Put, baru muncul, Put. Iya, Bu. Kemarin. Izin ya. Oke, karena sudah Oh, dimulai izin kemarin, pekan lalu. iya, Bu. Oke, tak apa. Yang penting ya kita semua selalu diberi kesehatan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang ini ya, kuadran. Kuadran tuh apa sih? Ya kuadran kan itu ada di bidang kartesius ya kan. Perbandingan sudut-sudut berelasi gitu kan. Sudut-sudut berelasi dalam kuadran, dalam trigonometri. Kuadran dalam perbandingan trigonometri. Oke. Oke, kuadran itu ada 4 ya di bidang kartesius. Gambar dulu deh kuadran ya. Ada bidang kartesius, ya kan? Ini bidang kartesius. Bidang kartesius itu ya yang jelas terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Wait ya, kakak lupa belum ini sesuatu. Kuadran pertama, ayo. Kuadran pertama 90 bukan sih, Bu? sampai 90, iya betul. Mulainya dari 0 derajat ya kan. 0 derajat sampai 90. Terus kalau di kuadran kedua, 90 sampai 180 ya kan. Terus yang ini 270, yang terakhir ya ini 0 itu sama juga bisa kita samakan dia dengan 360 derajat. Gitu. Terus apa hubungannya sama perbandingan trigonometri kemarin? Ya ada dong. Kan kalau kemarin kalian udah tahu tuh sin kosan itu sin demi sami desa ya kan. Nah, ada hubungannya dengan ini. Jadi ini adalah peletakan apakah nilai sin kostan tersebut positif atau negatif gitu. Ya, jadi kalau di kuadran pertama ini semua nilai
trigonometrinya itu positif semua. Gitu, maksudnya gimana sih? Misal kakak punya segitiga, segitiganya itu di kuadran pertama. Segitiganya misalkan kayak gini bentuknya. Misalkan kayak gini nih, ya kan? Ini 3, ini 4 gitu kan. Jadi kan bentuknya misalkan kayak jari-jari gini loh, ditarik garis gitu kan. Terus di sini kan yang jelas 5 dong. Maka untuk mencari nilai sin-nya, ya udah, misalkan di sini alfa ya. Sin alfa berarti itu sama dengan apa? Apa? Depan per miring ya kan, berarti 4/5. Nah, ini biasanya diketahui di soal nih. Diketahui segitiga siku-siku gitu kan, misalkan sin alfanya 4/5, kemudian alfanya ini misalkan adalah sudutnya lancip gitu, biasanya sudutnya lancip, sudut lancip itu ya dari berapa ya kan, sudut lancip itu kan dari 0, antara 0 sampai 90 ya kan, ini nih sudut lancip di antara sini semua. Oh, artinya kalau misalkan kita mau mencari selain di sini hasilnya pasti positif. Contohnya apa? Misal pertanyaannya cos alfanya berapa gitu kan? Cos alfanya berapa ya? Cos itu apa? Cos itu adalah samping per miring ya kan? Samping per miring, sampingnya 3, miringnya 5. Nah, karena dia berada di kuadran pertama atau sudut lancip ya kan? Ini berarti menunjukkan kuadrannya. Karena kuadran pertama maka dia hasilnya positif gitu. Biasanya ditunjukkan dari ini nih, sudut lancip, atau biasanya ada batasnya, intervalnya, alfanya itu dari berapa sampai berapa. Nah, karena di sini diketahui sudut lancip ya berarti dia kuadran pertama. Contoh lagi deh, misal nih diketahui misalkan sin alfanya itu sama dengan minus misalkan 4/5 deh. Nah, di sini diketahui alfanya ini berada misalkan dari 180 derajat kurang dari alfa kurang dari 270 derajat misalnya. Nah, artinya ini berada di kuadran berapa? Berada di kuadran ketiga. Nah, di kuadran ketiga nilai sini apa? Oh, ini belum dikasih tahu ya. Ini kalau di kuadran pertama semua nilai sudut trigonometrinya plus. Yang di kuadran kedua yang nilai plusnya aja itu sin. Ya, yang nilai plusnya aja sin. Kalau kuadran 3 tan. Yang positif. Terus kuadran 4 cos. Nah, yang positif aja ya. Selebihnya dia negatif. Nah, ini nih, lihat nih. Sin alfanya min 4/5. Karena alfanya berada di 180 derajat sampai 270, artinya dia di kuadran ketiga, ya kan? Nah, ini kita lihat nih kuadran ketiga. Bener kan dong nih? Kuadran ketiga kan cuma tan aja kan yang positif. Berarti hasilnya bener kan negatif. Ya udah, berarti maksudnya apa? Sin itu apa sih? Depan per miring ya enggak? Sin itu kan depan per miring. Ini berarti depan, yang ini miringnya. Terus yang negatif sama positifnya maksudnya gimana? Gitu kan. Ya udah, kita sebenarnya tinggalin aja dibuat segitiga lagi. Segitiga siku-siku ya kan, misalkan kayak gini. Untuk buat segitiganya bebas. Ini minusnya kita skipin dulu aja, skip. Kita simpen dulu. Karena di kuadran 3 kan pasti minus dong nilai sin. Nih, depannya berarti di sini ya 4, di sini 5 ya kan, berarti kan sampingnya 3. Nah, misal yang dicari adalah tannya, tan alfa. Tan itu apa tan? Depan per samping. Depannya berapa? Depannya 4, sampingnya 5. Jadi 4/5. Kita lihat, karena alfanya berada di kuadran ketiga, kita lihat di sini. Kuadran ketiga kan karena positif, ya udah berarti hasilnya 4/5 aja. Depan per samping, sorry, 4/3 ya. Mana sih pengerti? Depan per samping 4/3. Ini sering ada yang ngoreksi lagi 4/3 gitu, positif ya. Kalau 4/5 tadi sama kayak sin dong. 4/3 karena alfanya berada di kuadran ketiga maka dia hasilnya positif.
Hasil yang mana? Ini nih, 4/3 aja. Coba nih lagi. Kalau ini kan kalau nilai tan, coba kalau misalkan dicari nilai kosekan. Oke, kosekan alfanya berarti apa gitu kan? Kosekan alfanya ya berarti ini, karena kosekan itu adalah kebalikan dari sin, ya kan berarti 1/sin alfa, ya udah berarti jadinya min 5/4. Kosekan kan kebalikan dari sin, nilai sin aja negatif, berarti kosekan pasti negatif juga. Gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, oke. Ini baru yang paling apa ya, paling sederhananya. Nah, terus perbandingan trigonometrinya gimana? Jadi kalau di kuadran pertama, miring nggak sih? Yang miring. Oke. Sekarang kita ke ini lagi ya, masih di kuadran pertama. Nah, ini kuadran pertama itu kan berarti artinya di sini ya, kakak buat lagi. Wih, ada yang nyoret-nyoret nih. Kakak aja ya nyoret-nyoret ya. Ya. Oke, ini kakak buat lagi di sini ya. Oke, kuadran pertama lagi. Kuadran pertama itu kan karena kuadran pertama itu intervalnya dari 0 sampai 90, maka untuk kuadran pertama bisa kita cari juga dengan 270 derajat ini. 0 sampai 90 bisa juga nih 90 derajat min alfa. Gitu. Terus kalau yang di sini kan ada dua nih. Bisa yang pertama 90 derajat plus alfa, jadi tambah alfa, ini yang pertama, atau yang kedua bisa juga nih 180 derajat min alfa. Maksudnya apa sih nih? Maksudnya gini loh. Ini dari 0, ini kalau sampai 90, ini kalau misalkan kakak tanya 60 derajat di sini. 60 derajat ya berarti 60 derajat, atau bisa kita cari 90 derajat min alfa, kan alfanya berapa? Ya dikurangi 30 dong biar hasilnya 60 gitu kan. Nah, terus di kuadran kedua misalnya. Misal pertanyaannya adalah sudutnya misalkan 120. Nah, 120 derajat itu kan berarti bisa ya kan pakai yang 90 ditambah 30 ya kan, atau pakai yang kedua 120 itu sama dengan 180 minus berapa yuk? 90. Kok 90? 120. 180 dikurangi 60 ya enggak? Nah, berarti ini sebagai alfanya. Ini, yang ini sebagai alfanya gitu. Nah, terus yang kuadran ketiga juga sama nih, bisa 180 plus alfa atau 270 min alfa. Yang ini juga 270 derajat plus alfa, atau ini kan bisa 360 ya kan? 360 derajat min alfa. Terus apa hubungannya? Jadi gini nih, dengerin ya. Kalau kalian ngambil sudutnya nih yang 180 min alfa ya. Nih kakak buat dulu deh, ini sin A, terus cos, sin, cos, tan, terus apa lagi? Kosekan, sekan ya kan, ada 6 sekan, dan yang terakhir kotan alfa, kotan A. Dengan A-nya di kakak tulis di sini, dengan A-nya itu adalah bisa yang pertama kalian pilih 180 derajat
plus minus alfa atau minus alfa atau satu lagi 360 derajat plus minus alfa. Nah, ini kalau misalnya nih sin A, misalkan kalian ngambil 180 derajat min alfa itu akan sama dengan gimana ya? Ini akan sama dengan ininya sin A lagi. Terus cos A bingung kan? Ntar dulu bentar ya, sabar. Kosekan A, sekan A, terus sama kotan A. Nah, ini kalian harus hafal dulu nih yang trigonometri, sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa berapa aja? 0, 30 ya kan? 45, ini harus dihafal ya guys. 60, 0, 30, 45, 60, dan 90. Kalau sin 0 berapa sin 0? Harus dihafal. Sin 0, nggak ada yang tahu? 0, ya kan? Sin 0 derajat itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 1. Kalau cos itu kebalikannya. Maksudnya kebalikan, ya ini, kalau sin kan mulai dari 0 sampai 1, kalau cos kebalikannya dari 1 sampai 0, berarti jadi 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Kalau tan itu apa? Tan itu sebenarnya kalian nggak perlu ngafalin. Kalian hanya perlu ngafalin satu ini aja sin, kemudian cos kebalikannya nah tan. Tan itu kan sama dengan sin per cos ya kan? Sin per cos ya udah 0 bagi 1, berarti berapa 0 bagi 1? 0 ya kan? Setengah dibagi setengah akar 3 ya berarti sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 ini sebenarnya tak terhingga atau tak terdefinisi gitu. Nah, terus gini nih, contoh nih tadi ya. Misal nih, karena kalian kan ngafalinnya cuma ini nih, sudut istimewa ini, terus yang ini semua buat apa? Ya ini nih, misal nih pertanyaannya sin 120 derajat. Gitu ya. Nah, kalian pakai misalkan sudutnya 120 derajat kan berarti di kuadran kedua nih, ya kan? Kuadran kedua. Berarti artinya kalian tadi bisa pakai yang 90 derajat plus alfa atau 180 derajat min alfa. Nah, karena kakak nyontohinnya baru yang ini nih, 180 plus minus min alfa atau 360, kita ambil yang 180. Oke, berarti ini sin 120. 120 itu adalah 180 derajat dikurangi berapa? 60 kan? 60 derajat gitu. Nah, ini katanya sama dengan sin A. Berarti ini sama dengan sin sudutnya berapa? Ini bukan A ya, alfa tapi. Sudutnya berapa? Ini sudutnya maksudnya. Ini sudutnya. Ini sudutnya. Nah, sudutnya berapa? 60 derajat. Oh, berarti sin 120 itu sama dengan sin 60 derajat. Gitu. Nah, sin 60. Kita cek nih, sin 60 berapa nih? Sin 60. Oh, ternyata setengah akar 3. Karena 120 berada di kuadran kedua. Lihat nih, kuadran kedua kan sinnya positif. Ya udah, berarti hasilnya adalah positif. Gitu. Nah, terus Kak, ini kan ada dua, Kak. Bisa 180 derajat min alfa atau 90 derajat plus alfa. Nah, ini satu lagi di sini nih. Ada dua ya kan? Berarti kalau misalkan A-nya itu 90 derajat plus minus alfa, ya kan? Atau 270 derajat plus minus alfa. Nah, maka ininya nih jadinya kebalikannya, yang tadinya awalnya sin, ya kan nih awalnya sin A. Itu kalau misalkan kita pakai derajatnya yang ini namanya relasi kuadran ya kan. Itu jadi kebalikannya yaitu cos. Nah, terus kalau cos A berarti jadinya sin. Kalau tan berarti apa tan? Kalau tan berarti apa? Ada yang tahu? Kotangen ya kan, kebalikannya buku ya. Kotan. Kalau kotan ya berarti tan. Terus
kalau ini alfa, sorry. Ini alfa, terus kalau sekan itu kosek. Ini sebenarnya ada di buku paket kalian halaman 146. Coba dibuka deh. Itu penjelasannya lewat sini. Kalau kosekan berarti adalah sekan alfa. Nah, coba ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang ini ya kan. Masih sama sin 120 juga. Oke, ini kalau pakai yang 180 minus, terus kalau ini kita pakai yang ini 90. Oke, sin 120 derajat. Ya, sin 120 derajat kita mau pakai yang 90 derajat plus minus alfa. Gitu ya. Oke, karena kita pakainya 90 derajat plus alfa, ya kan? Di sini deh ditulis ya. Jadinya kan cos ya kan. Sin 120 ditulis deh. Sin 120 itu berarti kan sin 90 derajat plus berapa tadi nih? 90 ditambah berapa biar hasilnya 120? 30. Iya, 30 derajat. Nah, 90 derajat plus alfa. Alfanya kan berarti ini kan 30 derajat nih, lihat nih. Kalau sin A berarti kebalik apa sih? Sama dengan cos A. Berarti ini jadi sama dengan cos 30 derajat. Nah, cos 30 kita cek lagi nih. Cos 30 mana nih? Cos 30 setengah akar 3. Karena sin 120 ini berada di kuadran kedua, ya dia hasilnya pasti apa nih tadi? Positif. Ya udah, setengah akar 3 kan positif kan? Gitu, sama deh. Gitu, paham gak nih? Jadi intinya yang perlu kalian ingat, karena misalkan Kak nggak hafal Kak, misalkan ini sebenarnya 120 itu kelipatan dari yang ini nih. Jadi ini semua di kuadran kedua, 3 dan 4 itu ada juga sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa dari mana ini? Kelipatan dari ini 0, 30, 45, 60, 90. Yang jadi yang perlu kalian hafalin sebenarnya cuma yang ini doang. Cuma yang ini doang. Jadi ini memang harus dicatat di buku catatan kalian, dibuat rangkuman, ya karena ini buat bekal juga nanti kalian melanjutkan ya ke kelas 11 gitu kan. Ini ya diperlukan soalnya ya materi ini. Gitu, oke? Nah, misal lagi, Kak, contoh lagi dong, satu lagi. Boleh. Apa sih yang nggak boleh buat kalian? Misal, berapa ya? Oke, misalkan ganti, kakak pengennya cos. Misalkan cos 300 derajat. Oke, cos 300 derajat. Mau pakai yang mana nih? Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Kita coba dua-duanya aja deh ya. Oke, cos 300. 300 kan berarti nggak mungkin kita ngambil 180 kejauhan. 300 kan berada di kuadran sini kan. Kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Kuadran keempat. Berarti kita pakai 360 derajat min alfa. Oke, 300 derajat berarti kita pakai 360 minus berapa nih biar jadi 300? Minus 60 gitu kan. Minus 60 derajat. Oke, berarti karena kita pakai yang 360 nih, 360 kan di sini. Berarti kalau cos ya kembali lagi ke cos. Sama gitu ya. Berarti jadinya cos, ambil nih alfanya 60. Kita cek cos 60 itu berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Karena kok 300 derajat itu berada di kuadran keempat. Lihat nih tadi. Cosnya kan positif ya kan. Ya udah, berarti hasilnya ya positif setengah. Ini kalau kita pakai 360. Terus kita coba sekarang pakai yang ini deh nih, yang 270 plus ya kan nih. Tadi kita bisa pakai 360 min atau 270 plus. Sekarang kita pakai yang ini. Masih sama, cos 300 derajat. Cos 300 derajat berarti sama dengan cos 270 plus gitu kan. 270 derajat plus berarti kan 30 derajat gitu. Berarti sama dengan cos. Kalau cos berarti jadinya sama dengan sin gitu kan. Jadinya sin 30 derajat. Sin 30. Sin 30 berapa nih? Setengah gitu. Nah, karena 300 derajat itu berada di kuadran keempat, ya udah di hasilnya pasti positif. Gitu. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini boleh dicatat. Dan sebenarnya intinya dari yang ini nih, ya, dari yang apa sih namanya? Dari sudut-sudut berelasi, ini rangkumannya sebenarnya cukup segini aja nih yang ini nih.
Jadi kalau kalian pakai 180 dan 360 ya, kuncinya di situ. Nih, kuncinya di sini nih. Kalau kalian pakai 180 sama 360, nilai trigonometrinya tetap ya. Ini nih tetap. Tetap. Tapi kalau pakai 90 derajat atau 270 ya berarti berubah. Apaan sih yang berubah? Ini nih loh, yang tadinya sin jadi cos gitu kan, dan seterusnya. Kalau yang ini kan yang tadinya sin ya tetap sin gitu kan. Nah, untuk tandanya ya, tandanya itu sesuai sama kuadran. Gitu, tandanya sesuai sama kuadran. Maksudnya sesuai kuadran gimana tadi ini? Kalau yang kuadran pertama yang positif itu semuanya, kuadran kedua hanya sin saja. Kuadran ketiga hanya tan, ya kan? Kuadran keempat hanya cos. Gitu. Oke, paham? Oke, kalau paham berarti ini boleh di-screenshot nanti kalian pelajari lagi, nanti kakak kasih oleh-oleh. Mau berapa soal? Mau 1 apa mau 3? 1.